Lebih bagus langsung contoh realnya saham apa Om? Oke, saham apa? Jadi kan alur pola pikirnya kan harus dapat dulu ya, seperti video 3 part itu yang saya sampaikan. Itu dulu yang pertama. Ya, yang kedua adalah alur contoh sahamnya itu misalnya ya. Coba lihat saham ESA. ESA ya, ESA. Ya, ESA ini saya jelaskan. Nanti habis itu lihat lagi saham TAPG. Ya, TAPG lihat lagi saham TAPG. Lalu habis itu lihat lagi saham LPPF. Nah, LPPF sebelum naik ya, sebelum naik. Kalau TAPG kondisi saat ini, kalau LPPF itu udah sempat turun dia, udah sempat turun. Ya, kalau si LPPF ya udah sempat turun. Kalau TAPG kondisi saat ini, kalau ESA seperti itu. Kondisi saat ini lihat. Jadi ESA itu dia turun dulu nih, turun ESA, baru dia mulai mantul. Nah, awal pantulan itulah yang disebut dengan dia membuat support awal. Itu kalau saya nggak salah itu di tanggal 31 Januari. Ya, 31 Januari 2024. Di harga 490 kalau saya nggak salah. 490. Nah, lalu esoknya kan harganya naik. Nah, kalau dia harganya naik, perhatikan. Harga naik itu, acuan kita itu adalah selalu harga close market. Ya, acuan kita harga close market. Karena kenapa? Karena kita kan analisa volume. Artinya apa? Acuan kita selalu adalah close market pada saat volume sudah tidak bergerak. Seperti itu. Kalau dia volumenya masih bergerak, berarti belum bisa dianalisa secara akurat. Itu dulu. Ya, oke ya. Dia besoknya naik nih, naik. Nah, kalau dia sudah naik, misalnya naik ya. Misalnya dia naik ke dari 490 ke misalnya ke 530, harus pastikan 3 sampai 7 hari ke depan itu harga jangan closing di bawah 530 seperti itu. Esok harinya. Kalau closing berarti bandarnya itu belum berpindah ke 3 broker seperti itu, belum berpindah ke 3 broker. Jadi acuan selalu adalah harga closing. Berarti dia masih mengakumulasi. Seperti itu dia. Lalu rupanya besoknya dia naik lagi ke 560, dari 530 ke 560 misalnya. Maka range area akumulasinya sudah dibuatnya. Itulah dari 490 ke 560 misalnya. Pastikan 3 sampai hari ke depan di harga closing saham ESA itu tidak turun di bawah 560 seperti itu. Kalau turun di bawah 560 berarti masa perubahan dari satu broker ke tiga broker itu belum selesai. Seperti itu dia. Nah, kalau dilihat di ESA itu perubahannya itu terjadi pada tanggal, kalau saya tidak salah adalah tanggal 3, tanggal 1 Maret kalau saya nggak salah. Sebentar ya. Ya, tanggal 1 Maret. Ya, tanggal 1 Maret. Anda bisa lihat harga closing 1 Maret itu berapa. Nah, setelah itu lihat 3 sampai 7 hari ke depan. Harganya tidak pernah lagi closing di bawah harga closing 1 Maret. Seperti itu. Nah, karena dia tidak boleh closing itu, disitulah perpindahan dari satu broker ke 3 broker. Seperti itu dia. Jadi ada fase akumulasi dia untuk membuat support awal sebagai pondasi di bawah itu, sebagai pondasi dasar di bawah itu dari 31 Januari sampai dengan 1 Maret. Berapa lama itu, berapa banyak volume itu yang disimpannya. Seperti itu. 1 Maret berubah jadi 3 broker. Seperti itu. Jadi saya secara pribadi itu lebih suka dia masuk ketika dia udah berpindah ke 3 broker. Gitu. Karena kalau udah dia berpindah ke 3 broker cepat kita cuannya. Kalau dia masih nyicil membuat suatu support awal itu lama. Ya buktinya dari tanggal 30 sampai dengan dari tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Maret situ-situ aja gerak ya kan. Situ-situ aja gerak. Tapi setelah 1 Maret itu dia naik lebih tinggi seperti itu ya. Jadi kenapa dia ada konsep 3 sampai 7 hari dia seperti ini teman-teman. Dia kalau kalau dia misalnya saham itu ya ada dia yang cepat naiknya. Cepat naiknya artinya gini, ketika berpindah ke 3 broker, dia itu langsung cepat naik tinggi gitu. Nggak nunggu 3 sampai 7 hari udah langsung naik tinggi dia. Bisa hari ketiga udah naik tinggi, hari kedua udah naik tinggi gitu. Bisa seperti itu. Gitu dia. Nah, kalau kita memang tetap ngotot menunggu 3 sampai 7 hari, kita akan ketinggalan barang. Tapi saya sebagai seorang edukatornya kan memberitahukan gini loh, teknik yang terbaiknya seperti ini loh, seperti itu teman-teman. Ya. Teknik yang terbaiknya itu ya seperti ini gitu. Teknik terbaiknya seperti ini.
gitu. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Teknik terbaiknya itu yang kayak gini. Ya mau ikut monggo, mau nggak ikut ya nggak apa-apa. Seperti itu dia. Disitulah perubahannya gitu. Jadi saya biasanya kalau dia sudah fasenya itu sudah agak lama, saya lihat udah sampai sebulan lebih, dan dia sudah membuat itu ya kan, 2 hari saja dia nggak turun lagi di harga closing yang kemarin, closing yang 2 hari kemarin, itu saya sudah masuk lot kecil-kecil. Di hari kedua, hari ketiga lot kecil-kecil. Artinya apa? Bisa nanti sebelum hari ketujuh saya itu udah naik, setidaknya saya sudah cuan. Ada lot kecil masuk. Tapi kalau udah 7 hari dia belum naik-naik juga, itu saya tambah muatan. Seperti itu dia, saya tambah muatan. Gitu teman-teman. Tapi umumnya saya sering dapatnya cuma lot kecil. Ya, karena nggak sampai 7 hari dia udah langsung naik tinggi. Ditinggalkannya saya gitu. Bagaimana Pak Pinem kalau kita masuk langsung dengan lot gede? Ya nggak masalah, resiko kan tanggung masing-masing. Tapi saya sebagai edukator hanya memberitahukannya dengan konsep ya, konsep pola pikir yang baiknya itu ya seperti ini caranya. Seperti itu dia ya. Jadi bisa dilihat nanti yang seperti saya sampaikan tadi, awal pantulan itu dia buat support awal itu 31 Januari dan berpindah ke 3 broker itu adalah di tanggal 1 Maret. Anda bisa lihat. Itu ya. Salam dari saya Pinem Excellence, semoga bermanfaat.